Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat mengikuti belajar dari rumah. Kali ini Bu Guru akan menjelaskan materi tema 3, benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda. Nah, untuk yang pertama, Bu Guru akan menjelaskan untuk mata pelajaran PPKN. Nah, kita akan belajar tentang peran dan tugas dalam anggota keluarga. Nah, anak-anak, pembagian peran dan tugas untuk suatu pekerjaan itu akan menjadi mudah dan ringan. Nah, peran dan tugas dalam anggota keluarga, misalkan yang pertama, ayah. Ayah itu perannya yaitu bertanggung jawab kepada seluruh anggota keluarga, melindungi seluruh anggota keluarga, mencari nafkah, dan mendidik, serta memberi nasihat kepada anak-anaknya. Untuk peran anggota yang kedua, yaitu seorang ibu. Ibu perannya yaitu bertanggung jawab mengurus keperluan rumah tangga, mendampingi ayah dalam mengurus anak-anak, memberikan kasih sayang lebih tinggi kepada suami atau ayah dan anak-anaknya. Untuk peran anggota yang keluarga yang ketiga yaitu anak. Anak perannya itu harus berbakti kepada orang tua, membantu pekerjaan di rumah agar meringankan beban ayah dan ibunya, belajar yang rajin untuk masa depannya. Nah, itu peran dan tugas dalam anggota keluarga. Kemudian, ada lagi peran dan tugas di sekolah. Apa sih peran dan tugasnya? Siswa. Siswa itu perannya yaitu belajar dengan rajin, mematuhi dan melaksanakan tata tertib sekolah. Kemudian, peran guru. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Tugasnya mengajarkan ilmu kepada murid, membimbing, membina, dan mendidik murid di kelas, menjalin hubungan baik dengan wali murid. Kemudian peran kepala sekolah. Perannya yaitu bertanggung jawab dan mengatur semua kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kemudian menyusun program kerja dan anggaran sekolah dan melaksanakan serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Pustakawan. Pustakawan adalah seorang yang ahli perpustakaan. Tugasnya menjaga dan mengatur perpustakaan sekolah, melayani guru dan siswa yang meminjam buku, mencari sumber-sumber pustaka yang menunjang kegiatan belajar di sekolah, suasana di perpustakaan sekolah. Kemudian yang terakhir, penjaga sekolah. Perannya adalah membersihkan sekolah, menjaga keamanan sekolah, dan membuka serta mengunci ruang di sekolah. Nah, anak-anak, peran dan tugas di sekolah tadi harus dikerjakan sesuai dengan kemampuan, juga sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi, kita harus tahu apa sih peran kita di sekolah dan peran kita di rumah. Nah, anak-anak, tadi itu materi pelajaran PPKN. Sekarang kita belajar untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kali ini Bu Guru akan belajar atau kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda yang kita akan pelajari yaitu yang pertama mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi cair. Contohnya, es batu yang dibiarkan di ruangan terbuka lama-kelamaan akan mencair menjadi air. Kemudian lilin. Lilin yang dinyalakan akan menjadi cair sementara sebelum memadat kembali.
Kemudian ada coklat. Coklat jika dipanaskan itu akan meleleh dan menjadi cair. Kemudian ada mentega. Mentega pun sama. Kalau kita panaskan itu akan menjadi cair. Nah, itu adalah pengertian dan contoh dari mencair. Kemudian perubahan wujud benda yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat. Contohnya ada air. Air jika dimasukkan ke dalam kulkas akan membeku menjadi es batu. Kemudian ada serbuk agar-agar yang dicampur air panas. Itu lama-kelamaan akan menjadi beku. Kemudian ada gula Jawa acari yang dimasukkan dalam cetakan itu akan menjadi keras. Itu yang dinamakan dengan perubahan wujud benda membeku dan contohnya. Nah, kemudian ada lagi perubahan wujud yang ketiga yaitu ada mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair. Contohnya embun pada pagi hari. Kemudian dinding luar gelas yang menjadi basah karena bagian dalam diisi oleh es. Kemudian contoh yang ketiga, kaca di dalam mobil yang menjadi basah apabila kondisi di luar dingin atau hujan. Itu tadi pengertian mengembun dan contohnya. Kemudian yang keempat, perubahan wujud menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Contohnya, air yang direbus jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Kemudian contoh yang kedua, bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-lama juga akan habis berubah menjadi gas. Kemudian yang ketiga, baju basah yang dijemur lama-kelamaan akan kering. Nah, sekarang contoh perubahan wujud yang terakhir ada menyuplim. Menyuplim adalah perubahan wujud benda padat menjadi gas. Contohnya kapur barus atau kamper yang disimpan pada lemari pakaian lama-kelamaan itu akan habis. Nah, itu tadi materi untuk pelajaran bahasa Indonesia tentang perubahan wujud benda. Sekarang kita akan belajar materi pelajaran matematika. Kita akan belajar tentang satuan berat. Nah, anak-anak, ingat ya, 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Sekarang guru akan kasih contohnya. Dayu membeli ikan asin. Ikan asin ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat ikan asin 2 kilo 500 gram. Berapa gram berat ikan asin yang dibeli Dayu? Jadi di sini yang ditanyakan berapa gram. Nah, ingat ya tadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, sekarang kita perhatikan ya anak-anak. 2 kilogram 500 gram sama dengan 2000 gram. Kenapa 2000 gram? Tadi ya, 1 kilo ada 1000 gram. Jadi 2 kilogram ada 2000 gram. Kemudian 2000 gram ditambah 500 gram. Sama dengan 2500 gram. Itu tadi contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Lani membeli kerupuk. Berat kerupuk 1300 gram. Berapa kilogram berat kerupuk yang dibeli Lani? Kalau tadi contoh yang pertama dijadikan gram, sekarang contoh yang kedua kebalikannya dijadikan kilogram.
Nah, sekarang kita bahas ya. Yang pertama, berat kerupuk ada 1300 gram. Jadi, sama dengan 1000 gram ditambah 300 gram sama dengan 1 kilogram ditambah 300 gram. Kenapa 1 kilo, Bu? Karena 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Jadi, 1 kilogram ditambah 300 gram sama dengan kerupuk yang dibeli Lani adalah 1 kilo 300 gram. Nah, itu tadi contoh yang kedua. Kemudian ada lagi contoh yang ketiga. Ayah Siti membeli 1 kilogram es kering. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan es kering mengecil dan ada yang menghilang. Ketika ditimbang, es kering yang tersisa 400 gram. Berapa es kering yang telah berubah menjadi gas? Jadi, tadi awal mulanya Siti itu membeli 1 kilo es kering. Setelah 3 jam, lama-kelamaan es krimnya menjadi kecil dan menghilang. Nah, kemudian tersisa 400 gram. Jadi berapa nih yang telah berubah menjadi gas? Nah, jawabannya berat es kering mula-mula tadi adalah 1 kilogram. Kemudian sisa berat es krim setelah 3 jam itu adalah 400 gram. Nah, yang ditanyakan jumlah es kering yang telah berubah menjadi gas. Jadi, 1 kilo dikurangi 400 gram sama dengan tadi ya, 1 kilo sama dengan 1000 gram. Dijadikan gram. 1000 gram dikurangi 400 gram sama dengan 600 gram. Jadi, es kering yang berubah menjadi gas adalah 600 gram. Nah, itu tadi penjelasan materi matematika. Sekarang, yang terakhir kita akan belajar mata pelajaran SPDP. SPDP kali ini, Bu Guru akan menjelaskan materi tentang karya seni. Apa sih karya seni? Karya seni adalah karya yang dibuat oleh manusia untuk menghasilkan karya seni. Untuk menghasilkan karya seni yang harmoni dan indah, harus menggabungkan garis, bentuk, dan warna. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita akan membahas tentang garis. Apa sih garis? Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya. Jadi itu yang dinamakan dengan garis. Kemudian kita akan belajar tentang bentuk. Nah, bentuk juga dapat bermacam-macam. Di antaranya ada bentuk bulat, persegi, tidak beraturan, dan sebagainya. Nah, yang terakhir kita akan belajar atau membahas tentang warna. Nah, ada berbagai macam warna. Di antaranya ada warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Yang pertama kita bahas warna primer. Warna primer adalah warna dasar yang bukan campuran dari warna-warna lain, yaitu merah, kuning, dan biru. Jadi, bukan campuran ya, warna primer. Contohnya tadi merah, kuning, dan biru. Kemudian warna sekunder. Warna sekunder adalah hasil pencampuran warna-warna primer
dengan proporsi 1:1. Misalnya jingga. Jingga adalah hasil campuran warna merah dan kuning. Kemudian hijau. Hijau adalah hasil campuran warna biru dan kuning. Kemudian ada ungu. Ungu adalah hasil campuran warna merah dan biru. Jadi, warna sekunder itu adalah pencampuran warna-warna primer. Tadi warna-warna primer ada merah, kuning, dan biru. Itu dicampur dengan proporsi 1:1. Itu yang dinamakan dengan warna sekunder. Sekarang yang terakhir yaitu warna tersier. Warna tersier adalah campuran salah satu warna primer dengan salah satu warna sekunder. Tadi ya, warna primer ada merah, kuning, dan biru. Dicampur dengan salah satu warna sekunder. Nah, salah satu, misalkan ini ada contohnya, warna sekundernya itu yaitu ada jingga. Kita akan membentuk warna jingga kekuningan itu diperoleh dari pencampuran warna kuning dan warna jingga. Warna kuningnya dari warna primer, jingga itu dari warna sekunder. Itu yang dinamakan dengan warna tersier. Nah, anak-anak, demikian video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Jangan lupa ya, like, share, subscribe, dan komen di akun YouTube Imei Channel. Terima kasih, tetap semangat, semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.